Wah ya, ini pertama kali gue ngeliat MT, wah penuh banget ya, luar biasa. Ini pasti seperti yang tadi MC-nya bilang ya, bahwa ini speakernya memang seperti tahun kabisat teman-teman ya. Ya, melesat pasti ya. Kenapa? Wah, pertama kali gue duduk kemarin hari Sabtu aja, gue sangat tersengang lihat, itu flyer nggak salah ya. Gua bilang, ternyata beneran ya. Wah, bangga banget, seneng banget teman-teman kalau seorang sahabat saya ini ya, yang akan nanti berbagi, akan sharing. Jadi sedikit testimoni aja bahwa ini teman gue ini gue kenal udah lama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada melihat ya seseorang yang dulu pernah mati dan sekarang hidup kembali, nah orang ini ya, cuma orang ini ya. Dulu pernah mati di bis ini tapi sekarang bertumbuh. Nah kalau kalau gue sendiri ngelihat dari pengalaman sahabat gue ini ya, bahwa gue percaya orang itu nggak ada yang nggak bisa berubah gitu. Wah semuanya bisa berubah. Ya, gue tahu dari awalnya sahabat gue ini adalah orang yang dulu nggak seperti sekarang ini. Oke, kalau dulu, kalau dulu, waduh sulit banget. Jangan kan teman-teman mau dengerin sharingnya, dulu mau ngobrol aja sulit teman-teman. Ya, tapi sekarang ya berubah banget ya. Berubah semenjak apa? Semenjak mati dulu lalu hidup kembali, teman-teman. Hidup kembali dengan hidup yang berubah. Oke, pertumbuhannya luar biasa. Oke, bukan aja soal prestasinya, tapi apa yang ada di dalam hatinya, teman-teman. Oke, udah nggak sabar, teman-teman? Udah nggak sabar nih. Kalau udah nggak sabar mana teriakannya? Oke. Oke, teman-teman. Mari kita sambut bangkit berdiri ya. Handaya Mulyo. Ini penuh banget nih pasti nunggu hari ini ya. Iya. Enggak, ini karena kita temanya Korea, jadi kita panggil Opa. Aplausnya buat Opa yang lagi tegang. Enggak, aman, aman. Saja. Kenapa? Deketin. Oke. Berarti ini the most wanted speaker of this year loh, Andre. Penuh gini loh, M3 ini jarang-jarang, Andre. Oke. Oke. Harus apa? Harus apa dulu dong? Sapa dulu. Annyeong. Oke. Anjing pas ya. Oke, nah, Cak, boleh ceritain sedikit dong? Oh iya, ini mana ya? Tentang hidup seorang. Nanti yang online kasihan nggak dengar. Bisa, ini nanti nggak bisa dengar protes ya. Oke, cuma bisa lihat tapi nggak bisa dengar. Oke, boleh ceritain sedikit dong background lu seperti apa? Atau sebelumnya ada perkenalan dulu? Siapakah Handaya itu? Halo semua, nama gua Handaya, gua agency director di Legacy. Oke, terus perkenalan dong, anak, istri kan? Anak ya. Oh iya. Gua punya 2 anak dan tentunya 1 istri. Oke. Ya, gua anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, background lu sendiri gimana, Cak? Karena manggil beliau jadi speaker nih cukup seru loh, teman-teman. Jadi hari ini kita mau gali banyak-banyak ya. Kalau gua kurang pertanyaan, lu boleh nanya di situ ya. Sebenarnya bukan cukup seru sih, Tor. Kenapa? Gue bingung apa yang mau di-sharing. Ya. Nah, tapi boleh dong sharing tentang background lu sedikit. Gua sekolah ya berarti ya. Ya, Gue sekolah dulu. Gue lahir Bandung. Sekolah dari kecil sampai beres itu di Aloysius. Terus kuliah di Maranatha, ambil manajemen. Ya udah sih. Setelah itu kalau nggak salah kesempet Oh ya, setelah beres kuliah, gue ada belajar bahasa di China setahun dan gue di sana 2 tahun kerja. Anyhow. Masih bisa, cuma bisa. Ya, itian-tian. Asik. Itian-tian. Nah,
sepanjang perjalanan hidup lu tuh sampai kuliah segala apa sih seorang beca tuh seperti apa sih? Pribadinya seperti apa? Maksudnya orang kalau tahu kenal sama lu temen kira-kira seperti apa lu menggambarkan diri lu? Gua Itu yang lu yang gambarin, ini dia yang gambarin. jadi kalau gua deskripsikan diri gua ini sebenarnya gua tuh orang yang introvert. Oke. Ya, ya kayak gini aja gua ini cukup menguras tenaga gua, Tor. Oke. Karena untuk orang introvert itu paling enak tuh sendiri. Ya. Oh, Jadi Oke. ini pasti akan makan tenaga gua itu banyak sekali, Tor. Oke. Pulang seminggu istirahat. Eh, terus banyak yang ngomong gua sombong. Sebenarnya gua bukannya sombong sih sebenarnya. Ya, ya mungkin gua memang gua orang yang nggak pintar bergaul lah, Tor. Oke. Ya, jadi gua menghindari untuk ya ketemu sama orang itu gua menghindari ya. Salah satu tipe orang introvert itu kan memang mereka menghindari gitu. Oh, Gua nggak suka lah terlalu banyak ada di komunitas. Ya gua capek lah. Oke. Nyamannya sendiri. Nyaman ya nyaman dengan orang yang Iya. gua nyaman. Ya, ya, ya. Even itu sampai sekarang pun masih berlaku sih menurut gua. Oke. Nah, terus Cak, kalau tentang apa yang lu ambil kuliah sendiri, lu ambil apa, Cak? Gua kuliah kan ambil manajemen, Tor. Manajemen. Manajemen. Jadi dulu kepikiran dari kecil tuh pengennya jadi apa sih, Cak? Nggak ada kepikiran. Oh, nggak ada kepikiran. Jadi ya gue flashback ya kenapa akhirnya gue ambil manajemen itu karena pada saat gue beres SMA itu kita kan mau daftar nih. Ya, jadi tipenya ya sama. Kontak teman-teman lu ngambil apa? Ya manajemen ya udah semua manajemen. Oke. Ya. Jujur ada penyesalan nggak dalam ngambil manajemen? Jujur gue ada penyesalan. Oke. Ya kalau tahu mendingan dulu ngambilnya sastra gitu. Oh. Ya bener loh. Gue ngerasa ambil sastra itu ya kita ngomong sastra Inggris lah ya. Setelah itu lu bisa Mandarin. Lu mau ditinggalin dimanapun lu pasti bisa hidup. Betul. Even itu lu kerjaan lu bawa tour segala itu tetap kepake. Karena itu menempel ya bahasanya, betul nggak? Sedangkan manajemen menurut gua apa ya, lu beda negara beda juga. Beda caranya ya. Tuh, akhirnya juga jadi agent insurance. Tapi kan itu waktu lu ngambil lu belum tahu kan masalahnya. Nah terus waktu lu ke Shanghai ngapain? Di Shanghai gue setahun gue sekolah bahasa. Oke, memang pengen atau papa bilang atau gimana? Jadi di keluarga gue itu sebagian besar begitu, begitu SMA itu dikirim semua ke Kanada. Oke, ya, jadi koko lu ke Kanada. Koko gue Kanada, ya saudara-saudara gue semuanya Kanada semua. Ya bahkan yang mereka udah netap di sana. Ya, nah kebetulan memang bokap gue itu tidak bisa untuk pindah negara karena ya mungkin ada tanggung jawab mengenai kerjaannya. Oke. Ya jadi waktu engkau gue SMP itu dia dikirim ke Kanada. Tapi ternyata selama dia di Kanada itu dia nggak belajar. Oke. Ya, yang menyebabkan bokap gua trauma lah. Jadi lu nggak dikirim ke Kanada? Dampaknya apa? Gua dan dede gua tidak ada kesempatan untuk pergi ke Kanada. Gitu. Ya mungkin trauma lah ya. Anak dikirim, ternyata di sana bukan sekolah tapi main mobil. Oke. Salah nggak? Menurut gua nggak salah sih. Ya balik lagi yang kayak gitu kan biasa balik lagi ke komunitas. Iya. Nah, gua ada kesempatan itu, jadi bokap gua ngomong, kalau lu mau sekolah keluar, lu beresin lu kuliah di Indonesia. Setelah lu beres, silahkan lu mau pergi. Ya, tapi pada saat gua beres kuliah itu, gua mikir kalau gua sekolah lagi, itu bukan gua. Ya satu, gua nggak terlalu suka akademik lah. Ya tapi gua melihat kayaknya belajar bahasa itu menurut gua bagus loh. Oh cukup menarik ya. Dan ditambah memang dede gua itu udah berangkat duluan ke Shanghai, betul. Nah pada saat gua memutuskan untuk oke lah gua mau belajar bahasa,
bokap gue langsung setuju. Hmm. Ya di gua gitu, gua kadang berpikir nggak ada orang tua terutama yang Chinese tidak setuju kalau anaknya mau belajar Betul, bahasa. betul, betul. Ya, Pasti pengen ya betul. bisa. Ya. Oke. Gua dari dulu dari kecil gua dilesin, Hmm. apa yang diomongin gua ngerti Tor, Hmm. tapi gua nggak bisa bales. Nggak bisa Ya, gua nggak ngomong bisa ya. nembalin Nggak lah, nggak gua nggak bisa bisa ngomong. ngomong. Ya, dan gua decide untuk sekolah di sana langsung dikasih izin Tor. Hmm. Nah, akhirnya gua di sana ada kesempatan untuk belajar bahasa itu 1 tahun. Oh, jadi 1 tahun. 1 tahun gua. Lulus kuliah berarti tahun? Gua 2000, sorry, kuliah ya. Kuliah itu 4 tahun. 4 tahun, 4 tahun. Lulus tuh. Eh, pokoknya gua inget ya, gua itu for good 2009. For good For untuk good dari sana ya. dari Shanghai. Dari Berarti sana itu berarti 2007 potong 3 lulus. tahun 2006 lah gua berangkat. Oke. 2006 gua berangkat. Oke. Nah, beres dari berarti lu tipikal yang benar-benar awalnya sih nggak tahu mau ngapain juga ya, Cak ya? Ya nggak tahu. Ya, oke, introvert, nggak tahu mau ngapain. Terus Legek. legek. Gua dengar siapa yang ngomong? Kombinasi yang sempurna buat jadi agen asuransi nih. Kombinasi yang sempurna. Ya jujur gua nggak tahu, Tor. Iya, iya, iya. Even sampai gua berangkat, gua sekolah bahasa pun gua nggak ada planning dalam hidup gua gitu. Oke. Oh, bener-bener nggak ada gambaran ya, Cak? Pokoknya bahasa ya udah gua ambil dulu Pokoknya bahasa. gue jalanin ya Oke. yang harus gue beresin ya gue beresin. Oke. Ada kesempatan ternyata bisa sekolah Iya. ya gue coba ngajuin ke bokap gue dan Oh. pada akhirnya ya di ACC gitu. Oke. Nah, beres dari sana, Cak, lu balik. Jadi gue di sana sekolah bahasa itu 1 tahun. Mm-mm. Terus nambah 2 tahun itu untuk gue kerja di Oh, sana. jadi nggak setahun dong, jadi 3 Jadi tahun gue dong. total di sana gue totalnya 3 tahun. Kerja apa lu di sana? Jadi kalau kerjaan sih menurut gue bukan satu kerjaan yang bagus lah. Ya kerjaan itu jualan dir. Enggak lah, kerjaannya itu lebih ke customer service store. Oke. Jadi ini singkat cerita, gue cerita dulu. 1 bulan sebelum gue mau for good, gue itu struggle Tor. Karena gue nggak mau pulang ke Indonesia. Oke. Gue nyaman dengan kehidupan gue di China. Ya. Gaji lumayan, Cak. Gaji lumayan pada saat 2000, berarti itu 2007 2008 ya. 15 juta lah. Oke, lumayan Ya. banget dong. Umur Kenapa? masih 20-an itu ya. Umur 20-an betul. Kenapa gajinya lumayan itu? Karena untuk gua di sana itu dianggapnya sebagai ekspat. Oke. Ya, tenaga luar. Tenaga luar berarti yang bikin gaji gua itu lumayan. Oke. Ya. Nah, jadi gua mau for good, gua minta izin ke bokap gua, "Pak, boleh gak kalau saya perpanjang lagi 1 tahun untuk sekolah?" Ya, karena menurut gua sekolah bahasa itu nggak bisa diberesin dalam waktu 1 tahun Tor. Tapi bokap gua ngomong nggak, lu pulang, ya kalau lu mau stay di sana, lu cari duit sendiri. Oke. Ya, which is gue juga bingung cari duit sendiri gimana. Ya, nah gua di sana ada komunitas sama teman-teman orang Indonesia. Ya jadi di koran lah lihat ada job ya kayak di sini lo mungkin locker ya. Nah gua coba ngajuin di satu company dan seminggu sebelum gua balik gua dipanggil. Oke. Nah gua dulu kalau tiap kali sekolah di sana tuh tiketnya itu yang open Tor. Jadi dalam 1 tahun lu pasti lu udah beli tiket untuk pulang. Nah seminggu sebelum gua for good gua dipanggil di interview. Sehari sebelum gue for good, gue ditelepon, lu diterima. Oke. Jadi besoknya gue hanya balik ke Bandung karena gue udah punya tiket kan. Iya. Terus selang seminggu gue balik lagi. Balik lagi ke sana untuk kerja, mulai kerja. Oh, jadi makanya lu jadi customer service itu, Cak? Ya, customer service-nya itu perusahaannya menurut gue lumayan oke. Oke. Microsoft. Oke banget Ya. dong. Jadi kalau teman-teman di sini telepon zaman dulu minta CDK, Ya, itu CDK. pasti nyambungnya ke gua.
Oh, internasional berarti Ya, ya? jadi di kantor gua di Shanghai itu memang ada tim Korea, ada tim Jepang, tim Thailand, Indonesia, dan untuk yang cover bahasa Inggris itu dihandle sama Filipina. Oh, Gitu. Jadi semuanya itu di sana. oke. Ya kerjaan enjoy menurut gua di umur gua yang masih 20-an dapat 15 juta Lumayan. menurut gua Iya, sih iya, ya itu lu untuk seneng-seneng di iya, sana iya, bisa lah. iya. Dan zaman dulu itu renminbi-nya itu belum seperti sekarang Iya, 2.200 iya. 2.300. Dulu Zaman berapa? gua di sana itu 1.150. Gila, Ya, jadi semuanya itu murah, murah. Heeh, murah banget. heeh. Ya. Nah, terus akhirnya lu 2 tahun tuh di sana. Gua di sana 2 tahun betul. Apa yang memutuskan akhirnya, apa yang lu akhirnya lu kembali gitu? Yang memutuskan gue untuk akhirnya for good itu karena gue ngerasa di sana gue nggak bisa nyimpan apa-apa Tor. Oh, Ya lu dapat gaji 15 juta habis. Ya. ah, Lu udah sisihin duitnya tiba-tiba masuk winter nih, lu harus beli sesuatu yang lu menggunakan uang itu. oke. Dan gue waktu kerja di sana itu gue udah nggak dikasih duit sama sekali sama orang tua. Oh, Jadi 15 juta ya lu harus survive aja dengan duit itu. Lu bayar yang apartemen iya, iya. ya. Nah, salahnya gua memang pada saat di sana gua tinggal itu di kota. Ya, Oh, sedangkan dari kota ke tempat kerja gua kalau naik subway itu harus 12 station lah. oh, duh, jauh Ya, banget jadi ya. effort gua untuk kerja itu menurut gua sangat Oke, ya gila lah gila. gitu. Bangun subuh, berangkat kerja, pulang malam, kan Hmm, shift itu shift hmm, kan, hmm, ada shift. Shiftnya itu ada shift malam atau lu shift pagi. hmm, Ya karena lu kan customer service harus 24 jam kan. hmm. Ya itu menurut gua sangat effort sih. Oke. Ya, dengan 12 station itu makan waktu kurang lebih sejam. Oh, Ya, dan jeleknya untuk gua kan tipe orang yang gua nggak bisa mepet kalau berangkat. Jadi hitungannya itu gua harus 2 jam sebelum oh. 2 jam Time ya, lu jadi kalau kerjanya jam 8 Oke. setengah 6 paling telat gua bangun. Oh, berarti lu on time ya On orangnya time ya. gua. Oke. Gua sangat nggak suka dengan yang telat. Wow. Wow, itu bagus ya. Jadi di zaman dulu udah begitu ya. Dari dulu gua kayak Oke. gitu. Nah, Cak, terus akhirnya lu memutuskan kembali nih. Ada kepikiran, oh waktu gua kembali teh mau ngapain sih? Pada saat gua mutusin for good itu sebenarnya gua mikir sih Tor, kalau gua for good itu apa yang akan gua lakukan. Hmm. Satu, gua bukan terlahir dari keluarga yang pengusaha berbisnis. Ya, eh, bokap gua itu agen asuransi, Tor. Oke. Agen asuransi. Hmm. Jadi gua pada saat for good itu ya gue cuma mikir, gampang lah. Gue bantuin aja si papa. Hmm. Ya, Terusin si papa. tanpa gua ngerti dalemannya seperti apa, tapi gua berpikir ya udah, gue balik gue bantuin aja si papa. Hmm. Ya, secara engkau gue punya kerjaan, ya dede gua nggak mungkin. Ya jadi gue pikir ya, udah aja, gue Gua yang balik, bantuin papa. ya gue lanjutin si papa aja gimana Oke. caranya gitu. Oke. Tapi caranya gimana pun gue belum tahu gitu, Tor. Iya, Akhirnya iya. gue decide pulang. Nah, pada saat pulang, ya jujur bokap gue ngomong, udah gue juga bingung, lu mau bantuin gue apa, Tor? Semuanya udah jalan. Semua udah jalan. Ya itu yang bikin gue struggle dan akhirnya gue sempat balik lagi ke sana sebulan. Oh, Sebulan. cari kerja Sebulan ya. cari kerja lagi nggak dapat. Ya udah gue memutuskan untuk ya udah gue waktunya pulang. Oke. Gue ingat pada saat gue for good itu bener-bener for good nggak balik lagi 2010 pada saat China itu Olimpiade, Tor. Oh, ya ya Olimpiade Beijing ya. Betul. Ah, Nah gua pada saat balik itu gua rumetan sama Jerry. oke sama si Ya, Cherry. tinggal bareng sama Jerry. Ah, Jerry sampai sekarang masih stay masih di sana. sana. Ah. Nah, terus akhirnya lu balik nih, Cak. Terus perkenalan lu sama Prudential sendiri gimana, Cak? Jadi gua balik 2010. Zaman dulu itu gua sering ngumpul sama teman-teman gua itu di Starbucks PVJ. Oh, gaya ya teman-teman lu ya. Iya. Tuh, tuh. Kita mungkin teman-teman nggak punya uang tapi gaya nomor satu. Ya. Ya, jadi gua ngumpul di PVJ, salah satunya itu ya memang Arya itu teman gua dari zaman kuliah. Oh, gaya juga deh ya, Cak. Eh,
Lumayan lah, lumayan lah. Ya, jadi gua dipertemukan 2010 itu dengan Arya, ngobrol, terus Arya di sana ada cerita. Cak, gua diajakin untuk jadi agent insurance. Oke. Ya, Sama siapa gitu? Andre. Oh. Ya, jadi Andre. Arya itu cerita. Ya intinya mah ya gua nggak ngerti lah. Mungkin Arya, yuk lu temenin gua lah. Gua sendirian juga kayaknya takut gitu. Ya, ya. Karena benar-benar nggak kenal ya sama Andre ini ya. Kalau gue sih gue nggak kenal. Jadi Oke. memang Arya ngajakin gue itu hanya ngajakinnya gue diajakin jadi agent insurance, diajak ketemuan, gue lupa harinya apa, tapi di IP di Jeko. Oh. Ya, Arya nanya ke gue mau ikut nggak? Ya gue nggak mikir apa-apa Tor, karena menurut gue itu insurance itu bukan hal yang aneh di kehidupan gue. Karena ada ya papa Karena agent ya. history Iya, keluarga gue itu, even dari engkong gue itu memang dia orang Wow. insurance. Wow. Ya, tapi insurance-nya itu lebih ke general, lebih ke umum. Oke. Ya, kayaknya kalau di sini juga pasti tahu lah zaman dulu yang di Bandung itu terkenal asuransi Bintang. Iya iya iya. Dan itu Asuransi. engkong gua. Kerugian itu ya. Kerugian, betul. Oke. Ya jadi memang pada saat Arya ngajakin gua itu, gua nggak ada handling objection. Oh, lu nggak anti sama insurance itu nggak ya? Karena hidup gua memang dari kecil king kebakaran. Iya iya ya. iya. Terus dulu di Sukajadi itu kalau nggak salah ada supermarket, gua lupa apa kebakaran. Itu tuh gua melewati itu semua. Oh. Segitu struggle-nya bokap gua, pusing karena pos asuransinya Iya, itu ada iya, yang iya. kebakaran, ya gua ngalamin semua. Oke. Cuman memang general insurance. Memang general insurance. Ya maksudnya mungkin secara detailnya gua nggak ngerti lah Tor. Iya. Tapi dalam kehidupan gua waktu kecil itu gua mendengar kata Asuransi itu udah sering ya. asuransi, betul. Oh. Makanya begitu Arya, yuk temenin, yuk bareng, ya oke, kata gua, Oke. nggak jadi masalah. Iya gitu. iya. Ya cuman kan gua nggak ngerti gitu Iya. dalamannya seperti apa. Dan akhirnya gua sama Arya berangkat bareng, ketemu Andre. Andre juga wujudnya belum kayak gini. Masih kurus, siap pakai kemeja, celana juga besar gitu kan. Ya, tapi ya saat itu begitu Andre jelasin, Arya tanda tangan, si bodoh ini ikut tanda tangan. Ya, jadi sambil menyelam minum air langsung. Ya. Dapat dua. Ya. Nah itu gue ingat itu 2010. Ya, harus ngapain? Udah diinfoin. Tiap hari Sabtu training. Oke. Ya, datanglah si tolol sama si bego. Duaan training. Ya, gue ingat masih dynamic di belakang, di depan berarti di depan. Begitu datang, aduh naik ke lantai 3 ya. Naik ke lantai 3 gelap. Ya, meja-meja nggak bagus ini. bagus. Nggak bagus Ya. gelap. Lantai 1-nya itu CA, lantai 2-nya gue ingat meja lu, Iya, meja Andre, iya. dan mejanya kalau gue ingat ya kayak tempat buat istrika lu. Ya kecil gitu kan, ringkih gitu tau nggak? Ya akhirnya naik ke atas lantai 3, aduh ruangan gelap, Iya, mana ada sebagus ini? Iya. Waduh kayaknya gue nggak cocok deh. Ya. Kayaknya gue ngerasa gue naik ke ruangan itu tuh gue nggak nyaman tuh. Nggak nyaman, satu mungkin gue memang lingkungannya itu gue nggak kenal. Ya zaman dulu Philip juga belum kayak gini. Iya. Ya, gue ingat banget orang itu. Ya, ya jadi akhirnya gue di 2010 gue memutuskan jadi agent. Makanya kalau kalian perhatikan kode agent gue itu tua. Oke. 0026. Oh, nggak beda jauh sama Ya, gua ya. itu gue bareng sama Arya. Arya. Nah, kewajiban untuk datang tiap hari Sabtu itu gue nggak pernah lakuin. Karena menurut gue apaan sih? Ya balik lagi ke cerita gue bahwa gue orang introvert. Gue nggak seneng Nyaman juga ya. gue nggak seneng dengan komunitas yang gue nggak kenal. Tapi gue masuk ke sana, ya gue harus pura-pura senyum. Ya, itu sangat menyiksa gue. Iya. Ya. Which is nggak alami ya. Ya. Dan
gimana ya, buat gue itu gue pernah ngomong ke Arya, gila gue kalau hari Sabtu datang gue kayak dicuci otak. Iya. Ya ini gampang, semua orang bisa, Iya. semua orang, ya gue nggak tahu dulu yelnya gimana, pokoknya semua orang bisa, Iya. semua orang mampu, apaan sih? Iya, iya. Gitu. Ya maksudnya ini jangan didengarnya sebagai hal yang oh sama gitu Iya, ya. iya. Cuman pada saat itu gue ngerasa kok kayak gitu gitu. Oke. Dan apa yang gue lewatin di hari setelah gue ikut training di hari Sabtu itu Kali tuh berarti lu cuma ikut sekali ya? kayaknya berapa kali lah trial kantor. Oke. Ya trial, probation 3 kali ya mungkin gue trial 3 kali gitu. Ya gue ngerasa kayaknya nggak banget deh. Oke. Lu dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat, lu kena yang namanya penolakan. Di hari Sabtu lu disembuhkan. Ah, Dan buat gua bukan seperti itu sebenarnya oke. disembuhkan. Oke. Ya, di Sabtu lu pulang, lu semangat lagi. Ah, Senin lu ketemu orang ditolak lagi. ah, Jadi fasenya itu ya seperti itu terus. ah. Ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak lah, gua Nggak jalanin. bukan nggak jalanin, tapi gua nggak mau training. Oke. Ya jalanin Oh, aja ah. gitu. Nah di tahun pertama, di 2010 itu waktu gua jadi agent API 80-100. Oke. Ya tapi akhirnya gue memutuskan untuk gua tinggalin. Ah. Apa sih yang bikin gua tinggalin? Karena gua ngerasa di perjalanan gua di 2010 itu penolakan sudah pasti. Hmm. Dijauhin sama temen ya. Aduh. Gak gampang tuh ya? Itu untuk gua nggak gampang. Pasti. Ya, yang tadinya temen, sekarang lu ngontek, lu dihindari. Apaan sih gitu Iya, kan? iya, iya. Ya. Makanya gua memutuskan untuk udahlah cukup, journey gua di 2010 itu hanya setengah tahun. Oke. Ada gak sih setengah tahun ya? Ada ya. Tapi bukan berarti di journey gua di 2010 itu gua tidak produksi, gua ada case, cuman kayak kalau ada aja lah Iya, masukin. iya. Ya gua nggak tahu ya. Comfort lah ya, lu comfort Gua nggak dengan diri lu comfort ya. dengan keadaannya, tapi Yes. gua ngerasa ya di sini juga pasti banyak lah, cuman Iya. ada case masukin. Iya, iya. Agent nggak agent, pokoknya ya nanti aja kalau ada case lah. Iya. Ya itu yang gua alami di 2010. Nah, terus akhirnya 2010 lu ngejain apa aja tuh, Cak? Balik lagi kalau nggak salah tahun 2000. Gua balik lagi 2016. 2016 berarti 6 tahun ngapain tuh, Cak? 6 tahun ya, gua 2010 begitu gua keluar dari pro itu, gua coba untuk usaha Tor. Oke. Usahanya apa? Usahanya itu clothing. Oh. Jadi gua bikin brand sendiri, gua maklun ke orang untuk bikin baju. Ya, target marketnya mana? Ingat ya kalau yang sangkatan sama kita, sama gua, sama Victor Iya. pasti tahu zaman itu tuh distro tuh gila banget. Distro gila banget. Ya, nah kebetulan memang koko gua itu dulunya konveksi, jadi udahlah bikin aja baju, bikin brand sendiri, masukin ke distro, ada link lah Tor. Modal nggak banyak, kalau nggak salah pada saat itu tuh modal gua tuh 100 juta. Ya, tapi setelah gua jalanin itu gua ngerasa dengan modal lu kecil, artikel yang lu bikin itu nggak akan bisa banyak. Iya betul. Sedangkan kalau lu jualan baju, terutama lu masukin ke distro, yang paling penting itu artikel lu banyak. Betul. Bukan jumlahnya lu ya. Punya pilihan Betul. ya. Nah, tapi kan syarat untuk lu bikin ke konveksi itu ada minimum order. Ada minimum kuantitinya. Iya betul. Ya, jadi ya lu selalu berperangnya tuh di antara itu. Iya. Ya modal lu dikit, artikel yang lu bikin nggak bisa banyak. Ya, mestinya artikel lu bisa bikin 20 karena modal lu terbatas, lu 10. Iya. Jumlahnya lu pengennya cuma 2 lusin, tapi mereka nggak kasih 2 lusin. Ya, artikel tuh belum tentu semuanya rame ya. Nah, kendalanya itu artikel lu kirimin yang lakunya cuma 1. Iya, dengan 5 artikel dari misalkan 15 artikel, 10-nya jadi sampah Tor. Jadi sampah 10-nya. Ya, sebenarnya maksud sampah gua tuh bukannya itu tidak menghasilkan. In the end itu bakal balik modalnya ke lu. Tapi lu harus nungguin nanti pada saat sale. Dan itu cukup lama. Betul. Duit lu ketahan berarti. Duit ketahan. Nah,
Sial-sial revenue lu ketahan di situ ya, Betul, profit lu betul. ketahan Jadi di situ. sebenarnya kalau yang gua rasain dari lu usaha baju ya, apa sih yang lu hasilkan? Apa sih yang lu dapat? Nanti pada saat barang lu itu di sell. Itu yang bisa lu nikmati. Ya, sedangkan pada saat artikel lu itu laku, keuntungan dan modal yang balik itu kan lu harus golangin lagi untuk artikel baru. Artikel Betul. baru bener. Nah, tapi gue diizinkan di tahun 2010 sampai 2000 kurang lebih 2012-an Iya, lah. iya. Brand baju gue tuh sempat masuk ke Zalora, Tor. Wah, lumayan. Zaman dulu Zalora itu belum seperti sekarang. Iya, iya, iya. Ya, iya. dia masih ngerangkul UMKM brand lokal. Iya, iya. Ya. Tapi jangan salah, konsinyasinya itu Potongannya gede. 50%. Hah, 50%. seriusan? 50%. Dari omset? Dari profit? Dari Dari omset? iya betul. 50%. 50%. Sedangkan kalau lu titip ke distro paling potongan dia 15-20 lah. 20%. Ya, ini 50%. Oh. Tapi menurut gua harus coba Iya, karena benar. itu perputaran barangnya di sana Tinggi itu banget, sangat ya. cepat. Iya, Betul. cepat betul. Betul. Tapi ya resikonya itu apa? Lu hanya 50%. Nah, terus tapi tentunya lu ngalamin zaman kemasan dong. Ada dong zaman kemasannya ya. Atau memang akhirnya lu Jadi selama berapa tahun itu ya udah profit tiap kali begitu jual sale baru dapat Jadi kalau ngomongin zaman keemasan pada saat gua bikin baju itu menurut gua nggak ada zaman keemasan sih. Ya. Ya mungkin yang dinamakan zaman keemasan itu kalau artikel lu laku. Oke. Ya semua yang lu bikin misalkan 10 artikel 10-10-nya tuh top lah. Oke. Ya, itu mungkin lu sukses. Iya, iya. Ya jadi akhirnya yang memutuskan gua untuk udahlah gua nggak jalanin lagi bikin clothing karena di saat itu gue bikin artikel itu lakunya susah, Tor. Itu. Padahal kan lu fashion lu seneng ya, Caya. Lu Jadi- dandan juga bagus ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ya ada model ya gitu-gitu aja, Tor. T-shirt, polo, kemeja. Cowok apalagi ya. Polo apalagi. Kalau sekarang kemeja lu mainnya dari main bahan. Iya, betul. Ya. Kalau polo ya sampai nanti anak lu besar juga ya polo ya gitu-gitu aja Iya, gitu iya, kan. Iya, Ya. iya. Terus kalau main t-shirt, ya t-shirt kan lu harus mikirin gambar apa yang mau lu tulis. Iya, iya. Zaman dulu belum musim baju yang polos. Zaman Iya. dulu semua ada gambar ya. Lu sekarang lu ketemu gambar, lu harus dibikin film, terus lu ya balik lagi lu mau diapain, mau disablon, mau dibordir. Ya. Zaman dulu gua ngakalin, gua nggak mau susah seperti itu. Jadi zaman dulu teman gua custom satu mesin printer. Oke. Jadi baju langsung di printing. Ya. Ya. Jadi itu menurut gua yang paling simpel lu dalam Print on demand ya berarti. dalam ya. lu siapin artikel, lu tinggal cari di Google Iya, gambar iya, apa yang bagus, Iya, lu iya. cari file yang kualitasnya bagus, Iya, ya iya. lu print ke t-shirt. Iya, iya. Nah, Oh. dulu gua jualnya kayak gitu. Tapi Oh. ya lama-lama orang jenuh lah, Tor. Iya, iya, iya. Iya. Jadi 6 tahun itu, Cak, apa yang lu dapat, Cak? Enggak, jadi gua clothing itu sampai 2012. Oh, 2012. Ya, setelah itu nggak jalan, gua Reset. berpindah. Oke. Berpindah. Oh. Gua sama teman gua kongsian sempet fotografi, Tor. Oh, jasa kali ini ya. Iya jasa betul. Oke. Lu lebih ke produk dan wedding lah. Zaman dulu kayaknya ih keren lu jadi Iya dong. fotografer ya. Heeh. Cuman ternyata dijalanin apaan sih? Tuh ya. Kenapa? Sorry lu di sini ada tukang foto. Dewa. Nah, coba ceritain gimana itu fotografi, Cak. Kita penasaran. Iya. Apa, Cak? Apa struggle-nya, Cak? Jadi kalau cerita foto itu balik lagi pada saat gua sekolah di China. Kerjaan gua kalau hari Sabtu itu gua jalan sama teman-teman gua foto. Oke, memang lu seneng berarti. Memang gua seneng. Oke. Ya. Jadi menurut gua ini passion gua. Asik. Passion gua dong foto. Benar. Ya. Event nggak dibayar pun lu lakuin ya. Lakuin. Benar. Gua berpikir pada saat gua buka fotografi itu sama teman gua gila ya. Doa gua terkabul. Oke. Kerjaan gua sesuai dengan passion gua, dengan Ya, hobi. Ya. Ya. Ya tapi setelah dijalanin ya passion ya passion.
Kerja ya kerja gitu. Selama passion lu tidak bisa kasih lu uang, ya menurut gue itu bukan bekerja sih. Ya. Dan gue kayaknya ngerasa kayaknya semua pekerjaan itu nggak ada yang passion sih, Tor. Oke. Ya ujung-ujungnya kan duit. Ya. Ya, kita bekerja untuk menghasilkan. Ya. Duit itu untuk siapa? Hmm. Ya. Jadi kejadiannya di foto itu gue dicia sama temen gue. Oke. Duit nggak jujur lah. Ditipu. Ya keuntungan pembukuan itu ngaco lah. Ya, ya. Dan akhirnya harus bubar. Hmm. Karena gue ngerasa di sana gue jalan sendiri juga gue nggak kuat. Hmm. Foto, editing. Oh, udah Terus foto teh banyak gitu ya. terus lu berhubungan dengan klien. Oke. Ya orang kayak gue lagi ngurus klien. Iya. Ya kalau bisa nggak ngomong gitu kan. Kan foto udah ya nggak Ya ngomong. foto kan udah gue nggak ngomong. Tukang foto itu punya idealisnya masing-masing lah. Gue percaya Dewa. dengan gua idealisnya pasti berbeda Beda. dalam melihat foto. Ya mungkin Sam juga pasti beda. Oke. Ya, yang menurut mereka bagus belum tentu untuk gua bagus. Oh, karena Style-nya gitu, beda, style artistik beda. gitu ya. Ya. Ya itu di 2016 akhirnya gua memutuskan untuk sudah dibubarkan saja. Foto juga lu bubarin. Yes. Oke. Nah, terus 2016 mungkin bokap gua ngelihat aduh nih anak gua ya kerjaan nggak ada ya segala ya akhirnya teman bokap gua itu nawarin ke gua satu kerjaan. Lu mau gak pegang pabrik knitting? Oh, Rajut. oke. Ya, knitting itu jadi dari benang sampai jadi grey. Jadi lu suruh pegang pabrik nih. Suruh pegang pabrik. Pabriknya udah ada berarti. Pabrik udah ada tapi nggak ada kepalanya. Oke. Ya, lu pegang pabrik ini, lu jadi kepalanya. Kalau lu senang dengan kerjaannya, lu chip in duit. Oh, chip in. Ya, gua di sana mikir, oke nih. Ya. Asik deh ya jadi bos langsung ya. Gua kerja iya, ya digaji iya, nanti boleh chip in. Iya. Ya, berarti kan intinya gini loh, kalau lu kerja, selamanya lu kerja, lu Iya. dapat cuma dari gaji. Iya, ini dapat dividen. Dengan chip in tuh kalau lu tanya, Iya, Cak, lu gawe apa? Gua owner. Iya, Ya. benar. Gua owner pabrik deh. Gua punya pabrik. Gua pabrik. Gengsinya tuh, rasanya tuh beda, Tor. Benar, rasanya beda. Oke, daripada Naik dong, betul. Ya. punya distro, ini punya pabrik. Kerjaan oke enggak? Menurut gua kerjaan oke. Kerjaan gua hanya di lantai 2, ruangan AC, ada sofa, ada mejanya besar, komputer. Ya. Kerjaan gua hanya ngontrol produksi, tanda tangan surat jalan. Wah, asik banget. Ini asik banget nih. Kalau kenal orang datang tamu, di bawah ada si ibu telepon, Pak, ini ada tamu, handle dulu Bu. Ya, urusin sampai beres. Nanti udah mau beres saya turun ke bawah. Asik. Nah, ini kerja impian. Ini kerja impian deh. Nah, tapi ya itu gue ngomong posisi gue sebagai bos kecil di sana. Tapi dengan gue dibilang bos kecil, gue tetap tidak pernah lupa yang namanya lu datang harus lebih pagi dibanding pegawai lu. Oke, ya benar dong. Ya, jadi gue ingat itu pabriknya itu di Sadang Rahayu, Berujul. Gila zaman dulu itu tuh daerah kutukan lah. Lu mau berangkat lebih awal seperti apa, pasti nyampe telat. Macet di itu, aduh itu Cigondewa lah, Holis lah. Jadi ya memang dalam perjalanan itu lu perlu effort yang besar untuk on time gitu. Belum lu emosi lu di jalan macet, motor semua ya. Lu terganggu secara emosi juga kan ya. Ya, lu sumpah serapah di jalan sendirian dalam mobil tuh buat gua tuh banyak sekali gitu, Tor. Tapi tetap gua mengusahakan jam 8 gua udah nyampe, pulang 5 lewat lah, itu ganti shift soalnya kan. Ya jadi posisi udah merit belum, Cak?
Gua start di sana tuh 2015, gua belum married. Sorry, 2015 gua udah married. Gua udah married itu. Oke. Ya, jadi udah Tapi menuju belum ada anak married, gitu tapi ya? belum ada anak, Oke. betul. Nah, Gue jalanin kerja sana 3 tahun, gue ngerasa, ya jadi dalam perjalanan gue 3 tahun itu, kain itu oh. sepi lah. Hmm. Ya, ada benang, orderan nggak ada. Orderan ada, benangnya nggak ada. Ya. Benang nggak ada tuh karena dia naik. Harganya. Ya, harganya. Ngikutin Ya, dolar ya. betul. Benangnya ada, spandeknya nggak ada. Jadi nggak bisa dijalanin dong. Ya. Jadi ya struggle-nya dengan hal seperti itu. Gua sempat izin ke bos besar, boleh nggak gua nyari order di luar? Hmm. Ya karena gua ngerasa, jadi gini, pabrik gua ini punya 3 bos. Hmm. 3 bos ini punya pabrik masing-masing. Oke, di luar pabrik lu berarti ya. Mereka itu knitting. Oke. Ya. Nah, dia bikin satu pabrik tambahan. Jadi orderan dari 3 pabrik ini, Oh, kalau kurang jadi maklumnya ke gua, Tor. lu, Ya, betul. FOB lah. Iya, iya. Maklumnya ke gua. Nah, tapi sekarang secara logikanya, kalau 3 pabrik ini tidak kenyang perutnya, dia nggak akan pernah nurunin order ke gua. Oke. Jadi yang gua alami dalam 3 tahun itu, ya seperti itu. Gua ada 20 mesin. Kalau mesin itu 20-nya jalan semua, gua happy, Tor. Kenapa happy? Gaji pokok lu tetap dapat. Dan kalau lu pegang seperti itu, lu dapat tambahan bonusnya itu dari berapa ton yang lu hasilkan kain itu dalam 1 bulan. Oke. Jadi ya pokoknya prinsipnya kalau gua ya mesin harus jalan 24 jam. Ya karena duit besarnya itu di sana, Tor. Iya. Bonusnya itu. Iya. Nah, pada saat 3 tahun gua di sana, gimana mau mikirin bonus? Orderan aja nggak ada. Ya akhirnya gue mau mencoba Lu untuk, bilang oke gue yang order gitu ya. gue mau cari, Oke. boleh nggak gue cari orderan di luar? Nggak boleh. Oh. Takutnya kalau ada orderan, Oh, pas mereka butuh, tiba-tiba mereka butuh mesin, lu penuh, lagi penuh nggak ya. bisa dong. Ya, ya di sana gue sempat struggle. Gimana ini jalanin mesin, lu cuma yang jalan cuma 5. Oh, Ya, aduh. pegawai tadinya jalan 20 mesin kan berarti 2 shift itu kan ada 40 orang. Mulai gua liburin dulu. Ya di sana gua ngelihat pun kesian lo ya mereka ya. Ya yang harus ngomong kan gua. Iya betul. Ya, gue juga bingung gimana cara ngomongnya. Lu diliburin ya sekalian sebenarnya sih lu bersih-bersih. Oh, Ya dipecatin pegawai yang lu udah nggak lu bisa lu pakai Iya, ya iya. nanti nggak perlu lu panggil lagi. Iya. Ya. Iya. Ya, nah di 2016, jadi perjalanan gue selama di pabrik itu kerjaan gue kan depan komputer tuh. Ya, apa sih yang lo kerjain? Bukanya Facebook lah, ya FB lah, Iya, iya. zaman dulu ya. Iya, iya. Gue sering ngeliat nih si Memeng, Arya. Si Memeng. Arya itu Heeh. post jalan-jalan ke luar negeri. Ya, Sombong deh ya. ya lumayan lah. Cuman intinya gue melihat loh, kok kehidupannya itu berubah dengan Arya yang dulu gue kenal. Wow. Ya, gue nggak tahu lah. Cuman menurut gue Arya itu zaman dulu nggak ada sama sekali nggak ada value seperti gue. Gitu. Ya, ya nggak ada kerjaannya cuman main, ya muasin diri. Ya. Ya, pokoknya Arya itu identik dengan kalau happy. Ya, ya, hedonisme. Ya, tapi di berjalannya gue di pabrik itu gue melihat kayaknya Arya itu berubah. Oh. Tapi yang berubah bukan yang berubah bukan hanya rambutnya, ya. Tapi gue melihat Arya itu sangat berubah di mata gue. Yang nyebabin gue berpikir ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah toh. Ya karena gue tahu kerjaan dia apa, gitu tahu nggak? Ya jadi sempat sekali waktu itu tiba-tiba Arya kontak gue toh. Ca, lu di mana? Gue mau ketemu nasabah di Batu Nunggal. Ya.
ketemuan yuk. Oke, kata gue sangat welcome Tor diajak Iya. ketemuan. Ya ada sohib ya dulu. Ya juga. sohib iya, terus ya kalau memang ketemu masalah asuransi pun gue ganti gitu Iya, Tor. iya, iya. Nah, gue ngomong sama istri gue, si Arya ngajak ketemu gue, akan jauh lah, paling lu mau direkrut lagi, mau suruh balik lah. Jadi dalam perjalanannya 2010 sampai 2016 itu kode agent gue tetap aktif ya. Oke, berarti lu ada case juga ya? Gue ada Alternate case, terminate dan ada sebagainya. case ya. Jadi tetap aktif Ah. dan akhirnya Arya ngajak ketemu, ngobrol, ya dia ngajakin balik. Hmm. Ya, balik cerita intinya di sana pun gua ngomong ke Arya udahlah ya, lu nggak perlu tanyain gua, lu nggak perlu follow up gua. Hmm. Kalau gua mau balik, lu tunggu aja di Mei April ya, ya. April 2016 gua akan datang ke kantor. Dan Arya langsung itu berdoa puasa langsung sih. Enggak, jadi gue ngomong, lu dalam perjalannya waktu kan gue harus prepare urusan gue dong. Iya, Kan? iya, iya, Ya gue beresin dulu beresin ya. kerjaan gue, ya gue nyiapin segalanya. Tapi gue paling benci gue Dikejar-kejar. dikejar-kejar. Ya. Gue paling nggak suka lah. Iya, iya, Ya iya. mungkin itu salah satu Itu juga. internal berarti. Ya orangnya. gue mungkin itu yang gue lakukan terhadap nasabah gue juga gue paling nggak suka. Hmm. Gue nguber-nguber. Hmm. Ya, gue ngomong ke Arya, lu tungguin aja. April 2016, gue bakal datang lagi ke kantor. Ya, lu nggak perlu ingetin gue. Asik. Nah terus? Ya benar. Setelah gue beresin semuanya, setelah gue Kenapa ngobrol. April, Cak? Ya karena itu kalau nggak salah, gue harus beresin kerjaan gue lah. Oke. Ya, semua kan proses kan. Jadi berarti begitu lu Arya datang ketemu sekali itu lu decide untuk oke, kayaknya gua Ya kayaknya gue pertimbangin dalam diri gue, kayaknya gue udahan di perusahaan ini kan lo harus Udah, ngajuin. Ya gue mau cobain lagi lah. oh, Ya. karena lihat perubahan dari Kenapa kehidupan ya? ya. Kenapa di April itu karena Perlu waktu ya untuk memang beres. perlu waktu dan yang satu momen yang paling gua nggak lupa itu gua ini tipe orang yang gengsian. Gengsinya itu terlalu gila lah menurut gua. Ya, ya gua nggak tahu di sini banyak gak yang gengsian. Cuman menurut gua orang gengsi itu wajar sih menurut gua. Ya nggak mungkin dong nggak punya gengsi. Iya. Terlalu murahan. Ya, jadi di berjalannya gua memutuskan untuk balik lagi ke bareng sama Arya, gua sempat nemenin bokap gua. Ini turning point gua tuh di sini. Bokap gua itu asuransi kan, gue cerita. Dia diundang acara kayak award night lah. Aduh, jadi kalau perlu kalian tahu kalau asuransi umum itu agen yang terdaftar di perusahaan A, dia bebas untuk datangin perusahaan-perusahaan lain. Oke. Ya, terdaftarnya di asuransi A, tapi dia mau jualan di asuransi B, C, D, E, itu bebas. Oh. Makanya teman-teman di sini kalau ada yang double agent, triple agent, jangan di live. Pindah aja ke asuransi umum. Benar. Betul, Lydia? Benar. Iya. Benar. Saya paling benci. Saya paling benci agent pro yang jual asuransi lain. Oh. Ya lu harus komit dong. Iya, betul. Ya. Karena kalau di umum lu boleh lakukan itu. Iya. Kalau di live lu nggak boleh kan? Yes. Ya, cuman ya colong-colong kalau nggak ketahuan sih bisa-bisa aja sebenarnya. Iya. Ya. Bokap gua datang ngajakin gua suruh nemenin di Sheraton, gue ingat. Begitu datang dikerumunin tuh sama agen-agen anak muda. Si Om hebat ya sampai umur segini masih jalanin asuransi. Umur berapa waktu itu, Cak? Bokap gua itu ya udah 60-an lah, Tar. Oke. 60-an, ya. Nah, bokap gua ada ngomong satu hal yang itu sangat menampar gua. Apa yang gua lakukan di asuransi itu untuk biaya hidup anak-anak gua semua. Kalau gua gengsi, anak-anak gua mau makan apa? Oh, papa lu ngomong gitu? Itu yang bikin gua Pas sadar. lu lagi ikut itu, Cak? Ya gua ikut nemenin. Oke. Di sana gue benar-benar ngerasa gila ya, selama ini gue gengsi. Nanti gue punya anak gue makan apa?
Ya gengsi itu nggak bikin perut lu kenyang, nggak bikin orang lain dalam keluarga lu tuh dikasih makan. Setuju. Nah itu yang bikin gua kayaknya gua harus merendahkan diri gua. Wow. Tapi dengan arti gua merendahkan itu gua tidak direndahkan oleh orang. Yes. Ya itu yang bikin akhirnya gua oh kayaknya gua harus kayak gini. Oh. Makanya pada saat gua di April balik ke Arya, gua balik ke Legacy di 178 ya berarti. Iya, iya, iya. Gua ngomong ke Arya, lu nggak usah ingetin gua M3, lu nggak usah ingetin gua training, gua pasti datang. Wah, berubah 180 derajat itu. Ya nggak maksudnya Maksudnya bukan dari segi lu berubah sih, ya, tapi tapi gengsinya lu benar-benar tapi bisa gua kan turunin, menurunin gengsi Iya, gua betul, Tor. betul. Gengsi yang gua rasa dulu kayaknya ih kok gini. Iya, Ya kan realitanya kan belum tentu seperti itu kan. setuju. Ya itu hanya dalam pemikiran gua. Iya. Jadi gua ngomong ke Arya, lu nggak usah ingetin gua lah. Lu cranky rewel gitu gua paling nggak suka lah. Ya. Tapi gua komitor, gua pasti datang Iya. selama gua bisa. Ya. Dan kayaknya kalau ada data absen 2016 dari tengah tahun sampai akhir tahun kayaknya gue bolos tuh cuman 2-3 kali. Oke. Itu pun karena gue nggak bisa. Jadi gue datang suka nggak suka, lu suka dengan trainingnya, lu nggak suka dengan trainingnya, ya lu dengar. Ya. Wow. Mungkin dari komit itu yang bisa bikin gue bertahan sih. Gampang nggak? Menurut gue nggak gampang. Yes. Tapi untungnya gue tahu itu cepat, Tor. Gue disadarkan oleh Apa? bokap gue. Iya. Yang secara nggak langsung pun mungkin mereka, gue mah nggak maksudnya nyepet lu. Iya, iya, Ya. iya. Dia cuma asal ceplos, gue Iya, dengar. Gitu. Iya. Ya kan lebih baik lu sadar lebih awal dibanding lu sadarnya telat. Yes. Ya menurut gue gitu. Yes, benar. Ya, gue sadar dan akhirnya gue pengen berubah lah. Jalanin gampang nggak? Menurut gue nggak gampang. Lu yang tadinya orang punya ego, lu harus turunin ego lu. Ya, lu yang tadinya happy sama teman lu, sekarang lu dijauhin sama teman lu, ya udahlah. Gua kadang mikir juga teman gua nggak ngasih makan gua juga. Iya, setuju. Ya, ada orang ya, ada orang yang ngomong ngapain sih lu jalanin pro, udah aja jalan yang sekarang lah. Orang jalanin pro mungkin ada reasonnya dia nggak punya uang gitu Iya, kan, betul. salah satunya. Iya. Lu sekarang nasehatin seperti itu, kalau lu ngasih kerjaan ke gua, Iya. lu boleh ngomong kayak gitu, tapi lu juga ngasih kerjaan ke gua. Setuju. Ya apa hak lu ngomong kayak gitu, gitu tau nggak? Ya ditambah mungkin gua di 2016 itu kan gua udah punya Hansen, tanggung jawab gua semakin Langsung besar. itu berbeda semua ya, Cak, ya. Waktu yang gua perlukan untuk mereka itu lebih besar gitu, lebih banyak Hator. Ya yang bikin pada akhirnya di 2016 gua jalan sampai sekarang. Wah, plus dong. Keren banget. 2000 lu mau nanya? Enggak, lanjut dulu aja nggak apa-apa. Jangan, gua mau ditanya. Cak, kan tadi kan kombinasi lu tuh kan yang tadi gue bilang ya, introvert, terus memang nggak senang bersosialisasi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya stigma yang kadang kita kalau ngomong begitu ditawarin, lu kenapa nggak mau jadi agent? Ah, gue mah introvert. Langsung gitu loh, gue mah nggak bisa ngomong sama orang, gue mah nggak bisa. Nah, tapi apa yang lu lakuin sampai akhirnya tiap tahun lu tetap achieve, tiap tahun lu bisa boleh jalan-jalan. Nah, itu apa ya, Cak? Apa justru kelebihan dari yang lu punya itu yang akhirnya ternyata lu tahu ini kepake? Jadi kalau gue cerita, gue bukan tipe agent atau leader yang rajin lah. Ya, awal tahun pasti Arya ngumpulin goal setting. Aduh bingung goal setting apa, Tor ya. Ya cuman gue selalu ya goal setting gue itu selalu berurusan dengan achievement, Tor. Achievement itu ya salah satunya. Ya gue bukan orang yang gila achievement lah, tapi gue pengen jalan-jalan lah. Ya, karena menurut gue jalan-jalan dengan teman-teman yang di sini itu happy Tor. Ya. Happy lah gitu. Biar kata ya mungkin gue ngomong ada yang ribet lah, ada yang apalah, cuman
Ya, gua harus jujur lah, Ya, dalam satu komunitas pasti ada yang seperti itu, Iya, Ton. Itu sudah nggak bisa dihindarin lah. Cuman gua ngerasa kapan sih lu bisa pergi sama teman-teman kerja lu? Iya. Kalau nggak di acara trip seperti itu nggak akan pernah ada, Tor. Iya. Ini punya kesibukan sendiri, Iya. gua punya kesibukan sendiri. Iya. Bawa anak istri belum tentu nyambung. Iya. Iya. Ya, tahu kan perempuan sama perempuan kan. Ya. Cuman gua ngerasa dari 2016 itu gua tuh kangen gitu buat dapetin satu trip yang kita bisa berangkat bareng, Tor. Oke. Ya. Makanya di 2016 Arya udah ngomong ke gua, kejar yang namanya Aum Bali. Dulu masih ada Lombok kalau nggak salah. Ya, lu gila apa, Tor? Nah. April gua balik, suruh beresin Mei. Gimana caranya Sebulan coba ya, sebulan? Zaman dulu berapa sih? 150 kan? Coba sekarang di sini aja. Ada yang ngalamin hal yang sama nggak dulu dalam mengejar 150 lu harus ngejar dalam waktu sebulan? Nggak mungkin lah. Ya, tapi gue percaya kalau memang lu mau beresin, lu mau dapetin, nggak ada yang nggak mungkin sih, atau Iya. ya baliknya lagi, lu bener nggak sih mau beresin gitu? Jangan cuman di mulut, ya ayo beresin, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Menurut Iya. gua ya buntu gitu, Iya, Tom. iya. Bohong gitu. Benar-benar. Ya kalau gua lebih tipe orang yang Nggak banyak ngomong lah. nggak banyak ngomong, tapi gua beresin Gua lakuin, gitu. betul. Ya apapun hasilnya itu gua beresin. Jadi gua ingat kejadian pada saat gua balik ke Peru itu, gua itu API itu hampir beres, Pego. Ya 150 itu beres. Hanya ada satu case yang belum issued. Beca yang lama nggak pernah akan mengejar itu. Ya, gua di 2016 itu gua ajak Arya. Kita harus ke Jakarta. DMC ya. DMC Jakarta di mana sih? Kokas. Bukan kayaknya bukan Kokas deh. Iya, gua berangkat duaan bela-belain sama Arya cuman buat submit. Oh. Ya. Iya. Dan hasil yang lu dapetin nggak issued tuh. Nggak issued loh. Karena harus medical, Tor. Nggak issued. Lu bayangin apa yang gua rasakan, effort gua pagi-pagi. Gua inget itu ada campur tangannya Riko juga loh. Ke rumahnya. Ya, itu 2016 loh kok. Jadi gua jemput Arya ke KBP dulu, baru dari sana go ke Jakarta. Go ke Jakarta zaman dulu gue happy sama Arya. Kalau sekarang enggak, Submit case. hanya submit case. Karena zaman dulu nggak online dia semuanya Iya. kita submit. Makanya gue sih yang baru-baru sekarang jadi agent harus bersyukur karena semuanya itu secara online. Iya betul. Zaman dulu kita mau submit proposal aja itu tangan sampai pegel. Harus ngisi semua kan. Ya. Yang sekarang mah semua udah simpel lah. Ya dulu gua berangkat sama Arya dan hasilnya tidak issued. Oke. Akhirnya bye-bye. Jadi gua belum pernah merasakan yang namanya Aum Bali. Oke. Oh. Ya, tapi setelah itu gua ingat banget kontes Korea. Nah, dapat ya. Kontes Korea. Iya. Jadi gue percaya kontes ini sekarang dibikin mungkin bakal ada gua yang baru. Wah. Ya dari yang lain gitu, Tor. Yes. Beca-beca selanjutnya. Iya, bukan beca selanjutnya sih, cuman mungkin mengalami hal yang serupa gitu, Tor. Iya. Kesusahan, ya. Mungkin ada kekecewaan dari bulan-bulan sebelumnya. Ya tapi ya lu percaya aja sekarang kontesnya dibikin, ya lu harus beresin. Iya. Ya dan di 2016 gue ingat gue nggak dapat Bali, gue dapat Korea. Oh. Iya semua bisa pilih di Korea gitu kan. Ya jadi kalau kalian lihat di sana ada foto di Korea itu, gue ingat itu 2016. Iya. Ya, Ingat 2016. kuat kalau dia. Ya.
Sorry, dapatinnya 2016, berangkatnya 2017, Pergi betul. 2017. Nah, di 2016 itu selain gue beresin Korea, gue promosi jadi UM Wow. dan gue dapat Star Club nggak platinum ya. Sorry, gue dapatnya platinum. New Zealand ya, New Zealand ya. Gue dapatnya platinum. Tapi karena kegoblokan gue downgrade jadi Sydney. Karena apa? Ya gue nggak kenal siapa-siapa di Auckland. Gue ingat di sana ada Abe, Benny, Mira, Paulsonya. Tapi kan Iya. gue belum dekat. Oh, jadi lu ke Sydney? Jadi gue kesini lu bayangin betapa bodohnya gue. Ya lu nggak dapat duit kembali, iya. Tapi di sana kenapa sih gue akhirnya memutuskan untuk gue kejar? Ya udahlah, gue trip pertama gue ke Sydney, gue turun karena gue melihat leader gue dapatnya Sydney. Oke, jadi bareng. Enggak lah, intinya kan lu harus ngerasain berangkat pertama itu dengan leader lu. Ya, gua nyaman karena ada buddy gua, ada teman gua. Ya, which is itu leader gua gitu. Dan gua lihat personil yang berangkat ke Sydney, menurut gua lebih seru dibanding. Berarti Abe kurang seru memang. Gue nggak ngomong nggak seru, cuman ya gue belum kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi akhirnya gue berangkat ke Sydney itu bareng Arya, Glenn, Ivan, San. Oh ya. Nah, gue yang jagain mereka duaan. Mereka nggak boleh tidur sekamar. Belum merit ya. Jadi Andre ya ada Uvi juga, terus ya banyak lah. Pokoknya gue merasa ya baby si sumbu pendek. Jadi gue ngerasa Star Club gue pertama itu sangat penuh arti lah untuk gue. Yang gue ingat di boat ya, Glenn. Gue sama Glenn ngomong gila, Glenn. Tahun depan harus dapat lagi nih. Ya. Itu salah satu momen yang gue miss dengan acara trip dari Peru. Wow. Cak, tadi sebenarnya lu belum menjawab pertanyaan gue, Cak. Gue ulangin lagi. Kan lu introvert, lu nggak seneng sama orang, nggak seneng komunikasi. Nah tentunya banyak dong hari ini orang yang hadir dengan background itu dan alasan itu, Cak. Tapi kenyataan lu tiap tahun dapat, artinya ada satu hal yang sebenarnya justru itu jadi advantage kan. Menurut lu apa sih advantage-nya, Cak? Dari seorang introvert yang nggak terlalu punya banyak teman, tapi kok bisa ngejalanin asuransi? Which is ini industri yang kadang orang bilang orang yang sukses tuh mesti yang bawel, yang rajin ngomong, yang temennya banyak. Nah selalu kayak gitu, nah, Cak. Jadi menurut gua kayak gitu, apa ya bahasa kerennya, stigma lah ya. Iya. Ya, orang introvert bukan berarti nggak bisa jalanin insurance. Ya, balik lagi lu mau berubah atau enggak. Oke. Yang gua rasakan seperti itu. Berubah dalam arti apa? Zaman dulu gua nggak nyaman loh, gua ketemu orang, ngobrol. Itu aduh capeknya minta ampun. Oke. Ya, terus lu ditolak. Ya. Tapi gue percaya sih Tor, selama ini gue bekerja baik gue introvert atau gue ekstrovert. Tapi gue punya satu hal yang itu selalu tertanam di diri gue. Apa yang lu mulai, lu harus beresin Tor. Oke. Ya. Mau hasilnya jelek atau mau hasilnya bagus, Itu ya penting lu udah beresin. Iya. Ya. Gue ingat ini gue melenceng dulu di 2000 pada saat gue ngejar Berlin, berarti 2018 ya. Ya, gue ngomong ke Arya, ya kayaknya gue nggak bisa beresin Berlin karena API gue itu masih kurang 350 lah, which is itu zaman dulu Berlin berapa ya? 528? Ya 500 lah. Berarti kan lu setengahnya aja belum Tor. Iya. Ya. Tapi gue ngomong ke Arya, apapun hasilnya, mau baik atau buruk, gue bakal beresin. Ya kalau nggak lu beresin kan lu nggak akan ada yang tahu kan. Ya.
Dan gua berusaha untuk beresin yang sampai pada akhirnya itu di 2 bulan terakhir gua dikenalin sama satu orang. Jadi bukan dikenalin lah, jadi gua datang ke acara teman gua ulang tahun. Nah, ada istrinya nih. Ya. Gua memberanikan diri untuk kontak istrinya Oke. karena gua melihat kayaknya nih orangnya oke, sayang sama keluarga. Gua izin dong, boleh nggak gua minta nomor telepon suami lu Oke. buat gua ngobrol. Dan akhirnya dikasih, gua kontak sama suaminya, dan akhirnya gua dapat janji tamu, dan 300 sekian juta itu hanya dibereskan oleh satu keluarga ini, Tor. Ya, jadi gua percaya yang kayak gini sebenarnya bukan kebetulan sih, Tor. Iya betul. Ya udah disiapin, tapi balik lagi lu mau Ada beresin peran atau lunya juga enggak. dong. Ya. Betul. Hopeless. Iya. Ya tapi kan nothing tulus sebenarnya. Yes. Kan nothing tulusnya ya emang kenapa kalau nggak Iya, dapat gitu. Iya. Ya tapi kan apa yang lu startnya awal, lu beresinnya juga harus, ya lu startnya strong, ya beresnya juga harus dengan hasil yang harus strong dong. Setuju. Apapun hasilnya itu baik Iya. atau buruk. Ya, jadi gue udah pernah ngomong ke Arya, udahlah tahun ini mah gue nyerah. Cerai dulu, nyerah. Tapi gue pasti beresin. Iya. Ya gue berusaha sebaiknya lah. Dan akhirnya beres loh. Oh. Ya jadi bukan berarti orang introvert itu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Betul. Ya. Terus apa sih yang gue bikin gue ngerasa insurance itu benar, Tor. Keluarga gue insurance. Ya. Gue sekarang jalani insurance, bener gak sih lu hanya menjual janji? Ya, apa sih yang lu jual di insurance? Janji dong. Ya, ya gue melihat janji yang gue jual atau manfaat yang keluarga beli itu tuh terbukti, Tor. Bokap gue di 2020 meninggal, uang perlindungan cair. Ya. II gue di 2022 meninggal, itu klaim dari awal dia klaim, gue yang kawal sama Widya. Klaim leukemia loh. Even itu tadinya produknya itu dari PHS. Jadi ya, tapi dia dapat JIO. Cuman ini seru lah kalau diceritain mengenai case itu. Jadi case itu dibeli itu zaman gua 2016 gua balik jadi agent. Siapa sih orang yang lu datengin, lu yang ceritain? Ya orang-orang terdekat lu kalau buat gua. Ya. Saya di asuransi. Udah punya asuransi belum? Ya udahlah, sok bukain aja. 500.000. Diaturin sama gua kasih hospital. Ya. Banyak lah pasti yang ngalamin zaman dulu seperti itu. Lu nawarin orang asuransi, orangnya ngomong sok lu aturin aja. Pokoknya mah budgetnya segini aja. Sebenarnya kan itu nggak ideal menurut gua. Nah jadi gue beliin hospital tipe C di 2000, pada saat gue ngejar Paris itu berarti 2017 gue kurang omset, Tor. Ya lu tahu kan zaman dulu kan kalau kurang omset kan. Ya. Gue kontak gue boleh ya di upgrade hospitalnya ke plan D. Ya. Nggak mau. Ngapain dai mah beli asuransi mah istilahnya bantuin kamu biar ada doang lah. Ya dia nggak ngomong, Tor. Cuman gue punya pemikiran sendiri, lu mah bantu gue. Ya. Di 2019 2020 itu masih ada penawaran GIO tuh kalau dari PHS dengan tipe tertentu itu ke PPH plus. Ya. Pagi-pagi anaknya telepon gua. Kok si mama leukemia? Gila. Jadi umur berapa, Cak? 60 ya. Leukemia, asuransinya bisa cover atau enggak? Gua langsung kontak sama Widya. Gue kena leukemia loh. Plannya cuman plan PHS tipe D. Sorry C ya, C. Berarti dari B ke C, Tor. C. Cepat lo upgrade katanya. Karena itu penawaran JIO kan, nggak dapat ya. Nah jadi gue percaya lah, Tor, yang kayak gini itu sudah diatur lah, Tor.
gua bisa upgrade-nya pas polisi gua, yang Iya, dari iya. plan B jadi plan C. Iya. Yang bayarin siapa gua, Tor? Yang bayarin gua. Jadi selisih premi yang gua bayarkan itu Oke. biar gua yang bayar gitu. Oke. Dibanding gua bukain buat orang lain, Iya, udah iya, buat gua mendingan, gitu. betul. Dan ternyata apa yang gua lakuin itu sangat membantu gua sampai gua nggak ada. Oh. Akhirnya ya pokoknya selama dia leukemia 2020 2 tahun ya berarti ya. Sorry 3 tahun. 3 tahun itu ya dia pakai manfaat PPA Plus. Biar kata kamarnya nggak nyaman, dia Kamar berdua berarti dapat kamar berdua ngambil teh silver A, pokoknya penawarannya itu bronze A atau silver A aja, opsinya 500. Iya. Ya tapi kebayang nggak kalau nggak Puji pakai Tuhan banget. PPH Plus? Betul, on bill semua Itu dia jadi ngeklaim di Darmais ya, sekali anaknya ngeklaim itu SKD-nya bukan satu yang dikirimkan ke gua karena prosesnya lama kan. Iya, iya. Begitu kirim dokumen segini toh. Edan. Nggak bisa cashless. Nah. Dia harus reimburse. Nah. Ya, dan itu ya apa sih alasan lu tidak bantu orang di luar? Wah. Ya buat gua lo ya. Yes. Gua ngerasain manfaatnya dari bokap gua ngerasain. Iya. Ya gua bantu orang, ya gua ngerasain. Betul. Makanya sekarang gua udah nggak pusing lah kalau lu di lapangan dibanding-bandingin. Oh bagusan polisi ini, bagusan polisi di sini. Gua nggak pusing. Semua produk bagusnya itu ada masanya. Yes. Ya mungkin sekarang di lu bagus, 3 bulan lagi di gua lebih bagus. Iya. Ya. Tapi lu kalau tanya kenapa lu harus ambil yang di gua? Karena selama gua menggunakan plan ini, gua sudah banyak bantu orang. Ya jadi nggak ada alasannya, nggak ada reason gua nggak ngomong nih bagus. Jadi ya silakan kalau mau dibanding-bandingin, ya silakan aja banding-bandingin. Ya tapi kalau ditanya kenapa gua harus ngambil produk ini, ya track record lu klaimin manfaat ini ya udah bagus gitu. Yes. Ya. Ya jadi satu pesan terakhir buat legacy. Kenapa? Gue masih ngobrol. Kelamaan. Gue udah lihat time out soalnya. Siapa yang tamat? Keluar. Satu pesan ya. Ya. Iya pokoknya. Ya, gua introvert yang dirubah karena situasi Tor. Ya, jadi situasi yang merubah gua untuk jadi lebih bisa ngomong lah. Ya. Tapi intinya lu tetap merasakan si introvert itu setelah banyak ngomong itu pasti capek. Ya. Jadi ya jadi percaya aja, jalanin proses, beresin apa yang dari awal sudah dijanjikan dalam diri sendiri untuk diberesin. Iya. Ya. Kita di sini ujung-ujungnya juga cari uang lah. Yes. Ya. Uang itu dicari untuk siapa ya mungkin itu perlu. Itu yang pentingnya. Itu yang penting sih menurut gue, ujung-ujungnya duit ya. Yes, betul. Ya kita mungkin udahlah kita kerja juga kan maksudnya untuk yang di rumah, anak istri kan. Ya jadi suka nggak suka itu susah atau gampang ya harus diberesin sih. Satu pertanyaan gua menurut gua. Gini, kan akhirnya kan lu lihat Arya berubah dan akhirnya lu balik ke legacy. Nah, apa sih peran komunitas dalam merubah lu, Isa? Jadi gue kemarin waktu hari Sabtu gue sempat cerita sama Ray di atas. Ray-nya ada nggak sih? Ada. Ray, kenapa ya anak-anak zaman sekarang tuh menurut gue lebih manja. Sorry lo ya gue ngomong. Zaman dulu mana ada sih kita ada 40 days ya dibikinin sistemnya harus gimana ya. Zaman dulu kan kita angkatan kita mas terobos ya semuanya kan. Ya benar dong. Ya cuman gue ngerasa lo ada yang miss di. Ya gue nggak tahu lo ya, cuman gue melihat kalau zaman kita dulu, angkatan gue, Ray, Mike, ya itu tuh Westy, Revin, kita sebagai agent atau sebagai leader pada saat kita jadi AAD, itu tuh sering ngumpul. Lu kurang berapa? Yuk kita jalan bareng, semangatin bareng. Gue nggak tahu lo ya, cuman gue melihat sekarang itu berbeda dengan dulu. Ya, kalau dulu itu sangat kuat hal seperti itunya. Tapi ya kalau gue boleh nganjurin, ya terserah mau dilakukan atau tidak. Lu carilah di sini
teman-teman angkatan yang sama bareng lu, buddy-buddy, yang sejalan sama lu itu satu Frekuensi. frekuensi lah. Yes. Ya, gua kenapa sampai sekarang masih bisa bertahan karena gua nggak lepas dari Widya, Abe, Arya, ya mungkin sekarang tambahan Marina yang bentar lagi juga mau Ya. Tapi gue percaya Thor, gue itu dikuatkan oleh mereka, Iya. dan mereka itu dikuatkan juga oleh gue. Iya, iya, iya. Ya, biar kata itu lu treat mereka, lu bully dia, lu Iya, iya. hina-hina dia, tapi tujuannya maksudnya baik. Iya. Apa yang lu start barengan itu lu beresin barengan. Yes. Ya kalau sekarang dia ya gue bullying terus. Gue bully, cuman ya siapa tahu setelah ini dia terbakar. Ya, jadi menurut gua penting buat lu cari buddy-buddy yang mau jalanin bareng. Iya. Kalau yang nggak mau jalanin bareng ya lu tinggal lah. Iya. Lu capek kok. Yes. Ya. Dulu kan lu sering kita di kantor sering ngomong kalau lu datang ke kantor, lu jangan cerita sama orang yang lagi lemes. Iya, iya. Racun sama racun ya lu mati gitu kan. Lu cari yang orangnya lagi semangat. Iya. Pasti dia bakal kasih ke lu semangat dia. Iya. Ya. Jadi ya itu yang gue melihat kayaknya miss di era-era Oke. sekarang. Dan gue satu lah simpel, jangan terlalu manja. Iya. Karena gue lihat agent dan leader sekarang itu terlalu manja toh. Ya harus disuapin ya. Lu sekarang untuk apa lu disuapin? Toh kan fungsi lu di sini itu lu mencari uang untuk lu nyuapin orang yang di rumah gitu kan. Ya kenapa lu harus disuapin gitu? Ya intinya tetap berjuang, Korea dikejar karena kayaknya Korea bakal rame biar kata angkanya belum kebayang gitu Thor. Ya Widya sama gua sama Abe cerita lagi gimana Korea. Gak usah pusing, nggak dapat berangkat kata gua. Tapi ya kita berangkat sama wave-nya gitu. Ombaknya lagi kemana ya kita ikutin. Ya karena lu bakal melihat betapa serunya kalau kita pergi bareng. Itu aja. Aplaus Pak Mari. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Koko Handayani. Sini dulu bentar. Silakan duduk teman-teman. Jadi kalau hari ini kalau kata Ivan Instagramnya no filter ya teman-teman. Jadi tapi gue suka karena memang kadang-kadang waktu lagi gue menghindari banget namanya toxic positivity ya kalau kata Cidemi ya. Tapi hari ini benar-benar bisa lihat apa adanya. Hal yang tadi kayaknya ada yang rese juga sih memang benar ya kalau kita jalan-jalan memang nggak semuanya oke banget tapi itulah experience-nya, the whole experience yang kita terima. Komunitas betul. Nah tapi hari ini gue belajar ada beberapa hal yang bisa kita rangkum ya. Yang pertama menurut gue adalah passion versus paycheck. Banyak orang bilang, oh ini bukan passion gue, ini bukan passion gue. Betul. Memang yang ada nggak sih yang passionnya asuransi? Menurut gue nggak ada ya. Tapi kita lagi ngomongin sama tanggung jawab kita as a family sebagai orang yang mencari nafkah gitu. Tadi kan begitu Ansel langsung dia beda gitu loh. Ansel anaknya Widya bener. Ansen begitu Ansen lahir ANS soalnya kan. Begitu Ansen lahir tiba-tiba beda. Ada hal tertentu yang bukan masalah passion gue lagi. Ini bukan masalah gue suka atau nggak suka. Tapi ini kewajiban gue, tanggung jawab gue. Itulah yang hari itu juga gue langsung ngalamin gitu. Waktu lagi Zoe lahir, ini tanggung jawab gue loh. Ya sebenarnya waktu lagi married sama Yeye. Bener, no, direkam kan. Bukan Zoe doang ya, Yeye juga. Yeye juga, itu penting. Oke. Nah, hal yang menurut gue luar biasa lagi yang kedua adalah tentang namanya introvert yang berubah. Tadi dia bilang gue adalah introvert yang berubah karena keadaan. Basically gini, ada banyak orang punya keadaan yang berbeda, tapi dia nggak ada keputusan untuk berubah loh. So, kalau gue bisa tadi ngomong sama Beca, tadi dia ngobrol pribadi, menurut gue bukan gara-gara keadaan yang berubah dia, tapi karena keadaan dia mau berubah. Nah itu yang menurut gue penting bahwa kontrolnya tuh di kita, ya. Bahwa ketika ada kerendahan hati, bukan diri ya, hati menurut gue dia merendahin hatinya, dirinya tetap tinggi, tapi hatinya, ya. Waktu lagi pertama kali gue ingat banget 2016, itu siapa sih? Ada agennya si Arya yang baru katanya, dagunya nggak ada ke atas men, nggak ada ke langit katanya.
Tapi lu ingat gak di pacuan kuda kita ganti hal yang sama? gua bener ini nih, bari-bari gue nih di pacuan kuda. Oke. Nah, poinnya adalah bukan berlindung di balik dinding bahwa gue memang seperti ini. Gua seperti ini. Well, ya kalau seperti lu memang pengen jadi tetap seperti itu dan keadaan lu tetap pengen sama ya nggak apa-apa. Tapi kalau lu ada sesuatu yang pengen lu rubah dalam hidup lu, yang pertama harus berubah bukan keadaannya lu, tapi kita sendiri yang harus berubah. Menurut gua introvert itu bukan suatu kelemahan, ya, tapi bukan juga sebuah alasan untuk kita tidak bertumbuh loh. Ya, nomor satu yang perlu kita berubah adalah diri kita yang gua biasa sering bilang. Memang itu bukan beca lah bahasanya kalau lu lihat beca yang dulu sama beca yang sekarang, bukan beca yang dulu kan, tapi be the best version of beca. Itu yang kita mau. Ya, kalau hari ini kita merasa diri kita nggak bisa, nggak mampu, bukan masalah elunya, tapi be the best version yang lu bisa. Dulu gue banyak ngomong, nggak banyak dengerin. Itu yang biasa terbaliknya banget sama dia kan. Kalau dia diam duduk dengerin. Kalau gue ngomong, tadi teh gue ngomong apa ya sama lu ya gitu, nggak dengerin orang itu ngomong apa. Nah hari ini gue berubah. Gue bisa lebih diam, bisa lebih dengerin orang, bisa lebih nanya. Orang suruh ngomong, ya. Nah itu yang kita bisa berubah. Nah terakhir adalah ketika di legacy tadi dengan komunitas. Pertama Beca datang ke sini waktu pertama kali 2010 ya. Even lu kode agentnya sama gue lebih tuan lu, gue 003 ya, dia 002. It's all about me. Ketika segala sesuatu is all about me, itu belum tentu kita bisa bertumbuh. Betul ya? Makanya lu bilang gue nggak suka gua. Tapi ketika 2016 lu comeback, it's not about you. Is about my family. Lebih tentang kita, lebih luas lagi teman-teman. Makanya kita mau ngerjain apa yang mungkin kita nggak passion. Nggak mungkin kita nggak suka. Tetap ditolak kok, sama kayak 2010. Ya, tetap ada orang yang tetap datang ke kantor, dicuci otak lah kata dia. Dibersihin gitu maksudnya ya. Ya cuci gitu. Tapi it's all about my family. Dan terakhir yang menurut gue penting adalah, yang terakhir adalah it's all about people. Bantu orang terakhirnya. Ketika dia cerita soal II-nya, menurut gue Becang dulu nggak akan pernah bisa begitu, ya. Tapi ketika dia mau bantu orang, makanya tadi bilang apa yang membuat Beca bisa tiap tahun dapetin jalan-jalan, itu perubahan ini teman-teman. Perubahan seperti ini dalam hidupnya kita. Yang pertama berubah bukan keadaan sekali lagi, tapi Beca. Jadi hari ini dia ceritain story-nya dia tentang dia, dan menurut gue ini bisa membuat kita hari ini melakukan keputusan untuk kita bisa komit. Ayo. Pertama Korea, yang kedua adalah Praha, teman-teman. Itu aja. Thank you banget, thank you sekali lagi buat Toko Beca. Awesome banget. Thank you, selamat pagi.